Artinya kul katakanlah lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir, iyan tahu jika mereka berhenti dari kekafiran. Berhenti dari kekafiran artinya masuk Islam. Yughfar lahum, niscaya Allah akan mengampuni mereka ma qad salaf, dosa-dosa yang telah lalu. Salaf itu berarti yang lalu. Berarti ada istilah ulama salaf itu berarti ulama masa-masa awal, bukan masa-masa baru ini. Ini artinya inti dari ayat ini. Jadi kalau orang itu masuk Islam, dosanya diampuni. Tapi wa iyamudu, dan jika mereka kembali, mungkin masuk Islam tapi kembali lagi, faqad madat sunnatul awalin, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Sunnah itu ya hukum yang ditetapkan Allah yang dimaksud di sini. Jadi artinya orang kafir itu neraka, itu sunnahnya. Jadi sudah keputusan. Jadi orang tidak mau Islam, orang kafir jelas neraka. Nah, sunnah itu berlaku lagi. Jadi orang beriman asalkan beramal soleh, surga. Itu prinsip. Nah itu juga termasuk sunnah. Sunnah itu berarti ada ketetapan Allah. Cuma nanti pembahasannya dari berbagai sisi. Lah ini belajar tafsir itu begitu. Kandungan itu apa saja nanti. Terus berikutnya ayat 39 dan 40. Ini ada perintah wa qatiluhum, dan perangi mereka hatta la takuna fitnah, supaya jangan ada fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Fitnah itu artinya kalau di sini itu gangguan, khususnya yang mengenai umat Islam. Itu perangi orang yang mengganggu untuk mengamalkan agama Islam itu. Dan kalau bisa agama itu kulluhu lillah, agama semata-mata untuk Allah. Fa'inin tahu, jika mereka berhenti dari kekafiran, ya nanti akan ada pembahasan berhenti lagi. Kalau tadi adalah iyan tahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya. Fa innallaha bima ya'maluna basir, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Terkadang itu pura-pura ya. Ada yang pura-pura, tetapi sebenarnya semua dilihat Allah. Baik pura-pura masuk Islam tapi sebenarnya hatinya kafir, itu diketahui Allah. Atau karena di tengah-tengah orang kafir pura-pura tetap kafir tapi dalam hatinya Islam, itu juga Allah tahu. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling. Jadi maksudnya belajar bahasa Arab itu perkataannya harus dikuasai. Mereka berpaling, fa'lamu, ketahuilah, annallaha maulakum, bahwa Allah itu pelindungmu. Jadi jadikanlah Allah itu pelindung. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
Bisa pelindung, bisa juga sebetulnya ya maula, bisa juga berarti ya penolong juga ya. Penafsirannya artinya penjelasannya ya. Di kitab tafsir disebut at-tafsir wal bayan atau tafsir dan penjelasan. Qul ya ayyuhar rasul lil ladzina kafaru, katakan wahai rasul kepada orang-orang kafir, ka Abi Sufyan wa ashabi, seperti Abu Sufyan dan sahabatnya. Jadi Abu Sufyan itu tokoh orang Quraisy yang memerangi Nabi. Ya. Iyan tahu, jika mereka berhenti ammahum fihi, dari sikap mereka sebelumnya, minal kufri, seperti kekufuran, wal anati, dan menentang, wa mu'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memusuhi Nabi, yadkhulu fil Islam, dan mereka masuk Islam, wa ta'ah wal inabah, dia taat dan bertaubat, yughfar lahum, niscaya mereka akan diampuni makot salaf, dosa yang telah lalu. Jadi berhenti itu maksudnya berhenti dari kekafiran, terus kemudian juga taat, bukan sekedar masuk Islam tetapi tidak mengikuti ajaran Islam. Artinya mingkrufrihim ya. Jadi dosa dari kekufuran mereka, wa dzunubim, dan dosa-dosa mereka, wa khotoyam, serta kesalahan-kesalahan mereka. Ini kama ja'a fi sahih, seperti terdapat dalam hadis sahih ya, min hadisi Ibni Mas'ud radhiyallahu an, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahsana fil Islam, siapa yang membaguskan Islamnya, lam yu'akhid bima amila fil jahiliyah, maka Allah tidak menyiksa dia karena perbuatan di masa jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan. Jadi orang bodoh yang dimaksud di sini adalah bodoh dari menerima kebenaran. Terkadang ya pinter orangnya, tetapi kalau tidak mau menerima Islam, itu masih dianggap orang jahiliyah, orang bodoh. Bahaya. Nah, jahiliyah yang dimaksud itu adalah suatu sikap. Jadi suatu pemikiran dan sikapnya yang keliru, itu dianggap bodoh. Artinya gini, jadi siapa dalam Islam ini, jadi masuk Islam terus Islamnya bagus, maka dosa-dosa yang lalu di masa jahiliyah diampuni. Tapi masuk Islam wa man asa'a, tetapi siapa yang buruk fil Islami, dalam Islamnya, jadi ukhidha bil awwali wal akhir, maka dia akan disiksa atas perbuatan pertama sebelum Islam dan sesudahnya. Ini artinya kalau masuk Islam harus serius, harus mengikuti aturan-aturan Islam. Jadi kalau masuk Islam ya harus mau sholat, harus mau zakat, dan amal-amal baik yang lainnya. Meninggalkan ya perbuatan-perbuatan buruk. Jadi masuk Islam kok hanya syahadat, itu jangan dipercaya. Harus dibuktikan dengan harus mau sholat, puasa. Biasanya kan orang itu pura-pura masuk Islam karena ingin nikah. Itu harus diuji dulu ya, diuji harus mau sholat, harus zakat dan sebagainya, harus mau puasa.
Nggih kula siap mlebet Islam. Mau syahadat saja terus nikah. Jangan diuji dulu, harus mau sholat. Karena belum bisa menebus dosa kalau belum mengamalkan agama. Akhirnya setelah punya anak malah istrinya diajak masuk agama lain. Nah ini bahaya. Di dalam hadis sahih bahwa Rasulullah bersabda, al-Islam yajubbu ma qablahu. Jadi dengan Islam bisa menghapus dosa sebelumnya. Wa taubah tajubbu ma kana qablaha. Termasuk taubat juga menghapus dosa sebelumnya. Ini bisa dihafalkan ya. Al-Islam yajubbu ma qablahu wa taubah tajubbu ma kana qablaha. Tajubbu itu berarti menghapus. Tapi arti aslinya yajubu atau tajubu itu adalah menghancurkan. Jadi al-Islam itu karena kata dianggap mudzakkar laki-laki pakai yajubu, at-taubah kata yang dianggap perempuan muannas pakai tajubu. Nah begitu juga dipelajari di dalam bahasa Arab. Diriwayatkan dari Muslim dari Amr bin As, falamma ja'alallahu liman fi qalbi. Ini ada kisah ya. Amr bin As itu berkata, ketika Allah menjadikan iman itu masuk ke dalam hatiku, ataitu Nabi, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka saya berkata, ubsud yataka, wahai Rasulullah, bentangkan tanganmu, ubayyuka, saya ingin membaiatmu. Jadi masuk Islam itu dengan cara membaiat. Fabasato, maka Rasulullah atau Nabi membentangkan yadahu, tangannya. Tapi fakobatu yadi, aku menarik atau saya itu ya menarik ya yadi, tanganku. Jadi ya Rasulullah, saya ingin jabat tangan. Rasulullah sudah mengulurkan, tetapi malah Amr bin As ini malah menarik tangannya. Maka qala, Rasulullah itu akhirnya bertanya, malaka, kenapa kamu minta jabat tangan untuk membaiat tetapi akhirnya kok mundur? Qultu, maka saya berkata, aradtu an ashtarita, aku minta syarat. Jadi saya sebelum membaiat saya minta syarat dulu. Qala madza tasyarid. Jadi Nabi bertanya, kamu memberi syarat apa? Qultu, saya berkata, ayyaghfirali, agar Allah mengampuni dosaku. Qala, maka Rasulullah menjawab, amma alimta ya Amr, tidakkah kamu tahu wahai Amr, annal Islam yahdumu ma kana qablah, bahwa Islam menghancurkan dosa sebelumnya. Maksudnya mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Ini artinya kalau orang itu masuk Islam berarti dosa-dosa sebelumnya lenyap, hilang. Wa annal hijrah tahdumu ma kana qablah, termasuk hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi orang mau hijrah dari Mekah ke Madinah harus meninggalkan rumahnya,
meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan harta bendanya dan seterusnya, bahkan keluarga, itu pahalanya bisa menghapus dosa. Kira-kira mau enggak kita suruh meninggalkan rumah, meninggalkan harta keluarga, tanah kelahiran kita lepas begitu saja, terus hijrah di perantauan, mulai hidup baru. Wah, ini berat hijrah. Makanya di sini ya pahalanya besar, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Termasuk wanal hajjah, dan haji juga yahdumu makana qabla, bisa menghapuskan dosa sebelumnya. Jadi haji itu juga pahalanya besar. Ya intinya itu ya. Jadi jawaban Rasulullah ke Amr tadi menunjukkan bahwa Amr mau masuk Islam asalkan diampuni dosanya. Tapi ada lagi, bagaimana kalau kembali wa iyaudu ila haziratil kufar, jika mereka kembali kepada kekafiran, wasatti wal inati wal qital, termasuk penghalangan dakwah, menentang dan memerangi Islam, ayastamiru ala mahum alaih, dan mereka terus bersikap sebagaimana sebelumnya, bersikap seperti orang kafir sebelumnya, ujriyat alaihim sunnatil mutridah, maka akan diberlakukan sunnahku yang berlaku fi tadbirin wa ilakil mukadzibin as-sabiqin, yaitu yang berlaku dalam menghancurkan orang-orang terdahulu yang mendustakan alladzina kadzabu anbiya'i, ya, mendustakan para nabiku, wa tahazzabu diddahum, dan bersekongkol menentang mereka nabi. Artinya kok ikut serta menentang nabi lagi, padahal pernah menyatakan masuk Islam, tapi bergabungnya kepada orang kafir, bahkan memerangi nabi, maka berlaku sunnah, ya sunnah tadi ya, yaitu prinsip atau ketetapan yang telah dibuat oleh Allah, yang akan menyiksa orang-orang kafir. Sebagaimana terjadi ya, kama hadasa li Quraisyin yauma Badrin wa ghairi, sebagaimana terjadi pada kaum Quraisy pada perang Badar dan lainnya. Wa dhahara wa'dullahi al-qail, dan terbuktilah janji Allah yang berbunyi inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, artinya di hari kiamat. Intinya bahwa umat Islam dari firman Allah ini akan ditolong oleh Allah. Inna lanansuru rusala walladzina amanu. Jadi kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang beriman di dunia ini, termasuk yauma yaqumul ashhad, yaitu pada hari berdirinya saksi-saksi. Nanti ada saksi. Jadi semua orang nanti ada saksinya. Termasuk kita berteman dengan teman-teman ini nanti menjadi saksi. Ya ini dulu rajin ngaji. Ada saksinya. Kita butuh itu. Ya. Termasuk di akhir surat Az-Zumar itu kan ada ya. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Dan nanti akan didatangkan nabinya. Nabi juga datang nanti. Wasyuhada, termasuk ada saksi-saksi. Ya.
Jadi maka bertemanlah dengan yang baik-baik supaya menjadi saksi yang baik. Nah, ini saksinya itu jelek karena bersama orang-orang yang melakukan keburukan, menjadi saksi. Ya, aku sering ikut saya berbuat jahat misalnya. Summa bayyana hukma haula'il kuffar, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan hukuman kepada orang-orang kafir in adu lil kufri, jika kembali kepada kekafiran, wastamarru alaih, dan terus dalam kekafiran. Fahum mutawa'atuna bi sunnatil awalin, mereka diancam sesuai dengan sunnah orang-orang terdahulu. Wa hukmuhum, dan hukuman buat mereka, annallaha amara bi qitalihim, bahwa Allah memerintahkan untuk memerangi mereka in asarru, jika mereka tetap seperti semula. Makanya ada perintah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, perangilah mereka supaya jangan ada fitnah. Jadi orang yang membuat kekacauan termasuk mengganggu orang yang menjalankan agama, perangi aja. Jadi Allah pemilik langit dan bumi ini yang memerintahkan, tidak usah ragu ya. Ayat artinya qatilu ayyuhal muslimun, perangilah hai orang-orang Islam, qitalan hanifa, dengan perang yang sengit. A'da'akum al-musyrikin, musuh-musuhmu kaum musyrik. Loh, satu mulai keluar. Kalau dihitung ya. Hatta la yabqa syirkun abada, sampai tidak ada kesyirikan selamanya. Nah, perangi sampai tidak ada kesyirikan. Lah cuma masalahnya ini untuk berlaku untuk semuanya atau enggak ya. Buktinya sekarang ini umat Islam berhenti dari memerangi kesyirikan ya. Wala ya'bud illallah wahdah, dan tidak menyembah kecuali Allah semata. Atau wala yu'bad ya bisa, illallah wahda, tidak disembah kecuali Allah. Wala yuftan mu'minun an dinihi, dan tidak ada siksa atau tidak ada fitnah bagi orang mukmin atas agamanya. Dua keluar lagi, turu gitu ya. Siapa tadi? Coba kembali mas, coba dipanggil, suruh kembali. Saya hitung sampai 3, 1. Coba Pak Adi, bagi ustaznya dijemput, suruh kembali. Aku biasa, aku nek dibeno. Ayo masuk semuanya, jangan di luar. Termasuk orang mukmin juga tidak kena fitnah dalam menjalankan agamanya. Wa yukhlisut tauhid lillah, dan ketauhidan murni hanya untuk Allah. Jadi ini yang diperintahkan dari ayat kedua tadi ya, perangi musuh orang musyrik itu. Fayuqalu, maka dikatakan, artinya ada pendapat, la ilaha illallah,
atau yang diucapkan dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, wa tatmahilul adyan, dan musnahlah agama-agama al-batilah yang batil, wala yabqa illa dinul Islam, dan tidak tersisa kecuali agama Islam. Jadi inginnya begitu. Wa dzalika fi ardi Makkah, hal itu berlaku di tanah Mekah, wa ma hawaliha atau wa ma hawalaiha, dan yang ada di sekitarnya, min jaziratil Arab. Jadi ini artinya di tanah Mekah dan sekitarnya, ya Mekah, Madinah ya. Dan itu dianggap tanah haram, artinya haram bagi orang kafir. Jadi artinya tanah haram atau tanah suci itu adalah di Mekah dan sekitarnya. Jadi ini khusus di sana maksudnya, bukan berlaku untuk seluruhnya ya. Liqauli alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fima rawahul Baihaqi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, min hadis Malik an-Zuhri, dari hadis Malik dari Zuhri, la yajtami'u dinani fi jaziratil Arab, tidak boleh terkumpul dua agama di jazirah Arab. Jadi perangilah orang musyrik, itu artinya yang di jazirah Arab. Adapun yang di luar itu memang yang mengganggu. Kalau di jazirah Arab tidak boleh terkumpul ada dua agama, makanya dibersihkan ya. Tidak masuk Islam, keluar saja gitu. Dan itu adalah Allah, makanya ya stabil di sana, karena memang saya tidak boleh masuk, khususnya di Mekah ya. Itu ada tanah suci yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Jadi ada tulisan itu ya, tidak boleh masuk bagi orang kafir. Lah kok orang-orang kafir kok di masuk di negeri Arab boleh, kalau di luar Mekahnya ya. Bisa bertamu di negara di Raja Arab Saudi boleh, tetapi tidak boleh masuk ke tanah haramnya. Qala Razi, Ar-Razi berkata, wala yumkinu hamluhu ala jami'il bilad, tidak mungkin ketentuan ini berlaku untuk semua negara. Idlau kana dzalik muradan lama baqiyal kufru fiha, karena kalau itu yang dimaksud pasti tidak ada kekufuran lagi. Ma'a husulil qital alladzi amarallah, padahal telah berhasil dilakukan peperangan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah. Ya, jadi ini tidak berlaku di luar. Kalau dilaksanakan seperang terus tidak ada habisnya. Jadi pembersihan itu khusus di Mekah dan sekitarnya. Fayakunul ghardu minal qital wa tamkin min hurriyatit tadayyun. Adapun tujuan dari peperangan adalah agar dimungkinkan adanya kebebasan dalam beragama. Fala yukrahu ahadun antarki aqidatihi, sehingga seorang tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan akidah yang dimilikinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, la ikraha fiddin qad tabayyanar rusdu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jadi seperti di Indonesia ini tidak boleh ada pemaksaan. Jadi orang yang beragama lain berdampingan kepada kita, asalkan tidak memusuhi, tidak boleh dipaksa masuk Islam ya. Tidak boleh dipaksa kesadaran. Fa'inin tawanil kufri wa angkitalim, jika mereka berhenti dari kekufuran dan dari memerangi kamu, italikumnya, fakafu anhum,
Fa illam ta'lamu biwa tinihim. Jadi kamu tahanlah dirimu dari memerangi mereka, wakafu. Jadi mereka menahan diri anhum dari mereka. Fakafu maka tahanlah. Kamu harus menahan, tidak usah memerangi mereka. Jadi dia itu berhenti dari kekafiran, artinya masuk Islam, tahanlah. Fa'ilam ta'lamu biwatinihim, meskipun kamu tidak mengetahui hati mereka. Yang penting kan berhenti dari kekafiran masuk Islam. Makanya fa innallaha bima ya'maluna basir, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan-perbuatan mereka dan akan membalas sesuai dengan amalnya. Jadi pokoknya biarkan kita ini menghukumi yang kelihatan, tidak usah menghakimi yang di dalam. Jadi kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dianggap sudah Islam. Tapi juga harus ada syarat, yaitu tidak memerangi lagi bergabungnya dengan umat Islam. Adapun hatinya belum, ya kita tidak usah melihat hatinya. Hatinya biarkan Allah yang mengetahui, nanti akan dihukum sendiri. Wa in tawallaw wa aradu an sima'i dakwatikum, jika mereka berpaling dan menjauh dari mendengarkan dakwahmu, walam yantahu an kufrihim, serta tidak berhenti dari kekufuran mereka, fala tahtamu bi amrihim, maka jangan kamu memperdulikan urusan mereka. Wis pokoke wis beno. Walamu annallaha mutawalli umurakum, mutawalli umurikum ya bisa. Wana sirikum, ketahuilah bahwa Allah melindungi, tadi ya kalau melindungi ya, dan menolong urusan kamu, membantu yang melindungi bisa. Wa man kana Allahu maulahu wa nasiru, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindung dan penolong, fala yasha syai'an, maka dia tidak takut kepada suatu. Innahu ni'mal maula wa ni'man nasir, karena dia adalah sebaik-baik yang menjadi pelindung dan sebaik-baik pembantu. Fala yudayyu man tawalla, dan tidak menyanyiakan orang yang dilindunginya. Wala yaghlibu man nasarullah, dan tidak ada yang mengalahkan orang yang menolong Allah. Bahkan ini juga bisa kita jadikan zikir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah itu sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Walakin nasarullah marhunun bi amraini, tetapi pertolongan Allah tergantung pada dua hal. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Allah itu akan menolong dan membantu tergantung dua hal. Apa? Yang pertama, al-i'dadul madi, adanya persiapan materi, wal maknawi dan mental, lil jihadi, untuk jihad. Jadi kalau ingin menang, ya kami buat judul gitu ya, tema pada kajian saat ini yang belakang ini intinya. Jadi temanya yaitu jadi syarat umat Islam menang ya, itu ada dua ini. Pertama, ada persiapan materi, harus punya senjata yang kuat. Seperti ingin mengalahkan Israel, harus punya senjata yang kuat. Harus di atasnya Israel sekarang ini, gitu maksudnya. Al-i'dadul madi, persiapan materi.
Lah sesuai dengan firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi melawan Israel laknatullah kok pakai bedil saja ya tidak mungkin bisa mengalahkan. Mereka sudah pakai rudal-rudal yang canggih, anti radar malah. Apa pakai buruncing ya tidak bisa. Syaratnya ingin menang itu harus materinya, jadi persiapan. Ternyata Quran juga memerintahkan itu gitu ya. Yang kedua, nasratu dinillah, untuk menolong agama Allah. Jadi niatnya itu adalah untuk menolong agama Allah. Wa tatbiqi syar'i, termasuk menerapkan syariatnya. Wa tanfidhi ahkami, dan melaksanakan hukum-hukumnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, nescaya Dia akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi syaratnya dua ini kalau ingin menang. Nah, ini diberi gambaran termasuk. Adapun hanya mengandalkan identitas Islam yang berupa ucapan tanpa perbuatan dan mengharapkan pertolongan dengan hal-hal yang luar biasa serta doa saja tanpa ada persiapan dan tanpa mewujudkan sifat keislaman yang benar sebagaimana sifat yang dimiliki salafus soleh, maka jangan harapkan menang. Maka tidak akan terwujud suatu pertolongan yang diharap untuk mengalahkan musuh seperti di Palestina, ya, di Palestina dan lainnya dari negara-negara Islam yang dizolimi atau dijajah. Ya. Nah, ini contohnya saja ternyata dibuat di Palestina. Masih ingat, supaya ingin menang berarti syaratnya dua. Pertama, harus persiapan materi, itu artinya persiapan senjata yang canggih. Wes harus itu. Yang kedua, tujuannya menolong agama Allah. Kalau menolong agama Allah akan ditolong oleh